Baik, saudara-saudara, tema yang diberikan kepada saya adalah the communion of saints, atau persekutuan orang-orang kudus, seperti dalam pengakuan iman rasuli ya. Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk kita mendengar firman. Kita memohon agar Tuhan menerangi hati kita. Bapa Surgawi, kami hendak mempelajari firman-Mu, khususnya Efesus pasal 4. Kami memohon kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh tinggal dan bahkan mengubah hidup kami. Kami memohon ya Tuhan, agar kami dapat apply firman-Mu pada hari ini di dalam kehidupan kami berjemaat. Kami berdoa demi nama Yesus Kristus. Amin. Saya mengajak saudara-saudara membuka Alkitab Efesus pasal 4. Kita membaca ayat 1 sampai 3 saja, seperti yang ada di slide. Kita akan membahas seluruh pasal. Memang tidak secara detail, tapi saya akan memberi overview atau summary dari seluruh pasal. Kita akan melihat ayat demi ayatnya nanti ya, dan bagaimana ini bisa kita apply di dalam kehidupan kita berjemaat, khususnya di dalam memelihara unity, di dalam memelihara kesatuan. Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 3, saya akan bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Sampai di sini dulu saudara-saudara. Kita akan membahasnya ayat demi ayat. Saudara, saya akan mulai seperti ini. Adam dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Kejadian 1 ayat 27. Dan kita diberitahu setelah kejatuhan pun manusia masih memiliki gambar Allah. Kejadian pasal 9 ayat 6. Kejadian pasal 9 terjadi setelah kejatuhan manusia dalam dosa. Tapi hukuman mati atas pembunuhan manusia tetap diberlakukan, padahal manusia sudah jatuh dalam dosa. Kenapa demikian saudara? Jawabnya adalah karena manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Itu berarti bahwa gambar Allah masih ada pada kita sekalipun kita telah jatuh dalam dosa. Ya. Sekalipun fall sudah terjadi, gambar Allah masih tetap ada pada kita. Tapi gambar itu memang sudah dirusak, saudara-saudara. Gambar itu sudah dicoreng dan menjadi sulit untuk dikenali. Sudah mengalami fragmentasi karena kejatuhan. Nah, tujuan Kristus datang ke dalam dunia adalah untuk merekreasi manusia dengan Adam kedua, dan memperbarui gambar Allah yang ada di dalam kita. Itu pula sebabnya kita dinasehati agar kita menanggalkan manusia lama kita, manusia yang fragmented, dilahirkan kembali, diperbarui, dan kemudian mengenakan manusia yang baru, manusia yang telah di-rebuild. Itu yang kita baca di ayat 24 pasal 4 surat Efesus. Manusia yang telah di-rebuild, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara, sekarang mari kita lihat teks kita secara lebih mendetail. Saya harap saudara bawa Alkitab, atau paling enggak gadget saudara punya Bible, jadi bisa saudara ikuti pembahasan ayat demi ayat di pasal 4 ini. Mari kita ikuti saudara, mari saudara perhatikan. Paulus mengingatkan jemaat Efesus bahwa ia seorang tawanan, dia seorang prisoner. Dan dia menasihati agar mereka hidup berpadanan dengan panggilan. Panggilan yang mana nih? Panggilan yang baru saja dia uraikan di 3 pasal pertama surat ini. Ya, itu di ayat 1 ya.
Panggilan yang mulia. Seperti apa hidup berpadanan dengan panggilan yang mulia itu, saudara-saudara? Jika kita hanya punya satu kata untuk menjawabnya, maka kata itu adalah humility, kerendahan hati. Ayat 2. Panggilan Allah itu mulia, saudara. Panggilan Allah itu high. Maka hidup kita pun harus high, harus mulia. Tapi kerendahan hati itu low. Nah, di sini paradoks ya. Dengan kata lain, ini panggilan yang high untuk hidup low. Ini panggilan mulia untuk hidup dengan rendah hati. A high and glorious calling of low humility. Saya ajak saudara membaca di Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Tapi jangan di sini, nanti saudara renungkan di rumah. Itu contoh yang Paulus ambil dari kehidupan Yesus, ya. Nah, kita lanjutkan. Humility atau kerendahan hati seperti yang digambarkan dalam surat Filipi pasal 2 atau yang dimaksudkan oleh Paulus dalam setiap suratnya. Humility merupakan fondasi bagi segala usaha. Nah, saya garis bawahi saudara, segala usaha. Usaha apa itu? Yaitu usaha untuk memelihara kesatuan gereja. Ayat 3. Artinya saudara, kita sungguh harus berusaha dengan persistensi untuk mengusahakan memelihara kesatuan gereja. Kesatuan tersebut dilandasi oleh apa yang Allah telah lakukan. Itu kita baca di ayat 4 sampai 6. Satu tubuh, satu roh, satu harapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, dan satu Allah, dari semua, di atas semua, oleh semua, di dalam semua. Ayat 4 sampai 6. Nah, saudara coba pikir sebentar. Kalau ini landasan kita bersama, ya, satu roh, satu harapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah, dan seterusnya. Kalau ini adalah landasan gereja yang sah, maka masuk akal kalau hanya ada satu gereja di dunia. Betul nggak? Kan satu tubuh, satu roh, satu harapan. Kita akan discuss soal ini lebih jauh nanti ya. Sabar dulu. Pertanyaan yang muncul adalah, kalau seharusnya hanya satu gereja di dunia ini, kenapa sekarang begitu banyak denominasi? Kenapa sekarang begitu banyak gereja? Sabar dulu ya, kita akan masuk ke sana. Sementara itu saudara, peganglah dulu prinsip ini baik-baik. Seperti yang ada di dalam ayat 4 sampai 6. Bahwa setiap orang percaya, all believers by definition, berbagian dengan semua yang disebutkan di ayat 4 sampai ayat 6. Ya. Jadi satu tubuh, satu roh, satu iman, satu baptisan. Semua orang percaya berbagian dalam hal itu. Tapi Paulus berkata, kepada setiap orang Kristen, each Christian, Tuhan memberikan karunia yang partikular kepadanya. Karunia yang khusus, itu di ayat 7. Semua orang Kristen punya Tuhan yang sama. Semua orang Kristen punya roh yang sama. Baptisannya juga sama atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan seterusnya. Tapi tidak semua orang Kristen punya gifts yang sama. Setiap orang Kristen diberikan gifts yang sesuai dengan call, dengan station, dengan position yang Tuhan berikan padanya, yang Tuhan tetapkan padanya. Nah, Paulus di sini, kalau saudara lihat lanjutannya di ayat 8, refer kepada kenaikan Kristus. Ketika itu Tuhan Yesus memberikan gifts kepada kita. Di ayat 8, ya. Sebelum naik, ayat 9, dia harus turun dulu. Lalu ayat 10, dia yang turun sama dengan dia yang naik. Karunia yang dia berikan, yang Tuhan Yesus berikan, saudara bisa lihat listnya di ayat 11. Karunia yang diberikan oleh Tuhan Yesus adalah rasul-rasul, nabi-nabi, penginjil-penginjil, dan pengajar-pengajar. Nah, pastor masuk di dalam kategori guru-guru atau pengajar. Ya. Saudara, saya berikan ilustrasi seperti ini. Rasul-rasul dan nabi-nabi basically adalah penanam fondasi. Gak ada lagi di dunia ini, di zaman ini, rasul-rasul dan nabi-nabi. Kalau saudara dengar, di gerejamu masih ada rasulnya, itu pasti rasul gadungan, saudara.
Ya, karena sudah tidak ada lagi rasul dan nabi-nabi. Oke? Nah, rasul-rasul dan nabi-nabi adalah penanam fondasi. Tugasnya sudah selesai, saudara. Mereka adalah stone workers. Mereka adalah concrete company yang harus datang lebih dulu menaruh fondasi. Lalu bagaimana dengan penginjil, saudara? Penginjil tidak lain adalah lumberjacks. Penginjil adalah orang-orang yang keluar, potong kayu, ambil, bawa ke dalam. Ya, mereka yang menyediakan materials untuk bangunan. Lalu pastors, teachers, tugasnya adalah menyatukan materials itu, assemble materials itu, ya, membangun gereja on-site. Semoga itu membantu bagi saudara-saudara memahami. Karunia-karunia ini diberikan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Saudara lihat di ayat 12. Bukan untuk menyajikan pertunjukan atau tontonan bagi jemaat. Ya, saya harap saudara mengerti hal ini. Jadi tujuan karunia-karunia ini diberikan kepada gereja adalah untuk membekali saudara, untuk melatih saudara to do the work of ministries. Karunia-karunia ini harus dipakai. Lalu melanjutkan, sampai kita semua mencapai kesatuan iman, kedewasaan yang sempurna. Ayat 13. Pada saat itu kita tidak akan lagi mudah terombang-ambing atau gullible. Kita tidak akan lagi menjadi sasaran empuk pengajar-pengajar sesat. Ayat 14. Sebaliknya kita akan membicarakan kebenaran dalam kasih, yang menunjukkan, ya, dengan membicarakan, mempercakapkan kebenaran dalam kasih, itu bagi Paulus menunjukkan kelekatan atau attachment kita dengan sang kepala, yaitu Kristus Yesus itu sendiri. Jikalau kita mencintai kepala, maka kita pasti mencintai anggota-anggota tubuh yang lain. Pasti itu, saudara sekalian. Karena seluruh tubuh bertautan dengan sang kepala, dengan Dia, Kristus Yesus. Dan Paulus menegaskan bahwa kasihlah yang akan membuat tubuh itu bertumbuh. Kita sudah sampai ayat 16, saudara. Ya, cepat ya. Ayat 16. Masih ada beberapa ayat sampai 32. Sabar dan jangan tidur. Sebab itu, saudara sekalian, orang Kristen tidak boleh lagi hidup menurut pola pikir orang-orang yang tidak mengenal Allah. Lihat ayat 17. Problem mereka adalah kegelapan intelektual yang diakibatkan oleh kebutaan hati. Kepala mereka gelap. Kenapa? Karena hati mereka buta. Pikiran yang sesat, ateisme, agnostisisme, bukan masalah intelektual, saudara. Ateisme, agnostisisme, dan bentuk-bentuk lain bukan masalah sains, bukan masalah filosofi, tetapi masalah hati. Kalau saudara mau menganalisa persoalan tersebut dari Bible, maka Bible akan mengatakan itu persoalan hati, itu penyakit hati, itu korupsi hati, bukan masalah intelektual. Saudara, kenapa ada orang PhD in theology tetapi ateis? You know now. Karena problemnya bukan di sini. Kok kurang pintar? Bukan soal kurang pintar, dia boleh pintar selangit, saudara. Tetapi kalau hatinya buta, dia tidak akan bisa menemukan kebenaran Injil. Ketika hati buta, pikiran menjadi gelap, saudara sekalian. Karena organ penglihatan itu adalah hati. Saya nggak ngomong penglihatan fisikal, ya, tapi penglihatan rohani. Organ penglihatan, organ of sight is the heart. Maka dari itu di ayat 19 dapat kita simpulkan bahwa kegelapan intelektual berkaitan dengan korupsi moral. Kegelapan intelektual menyebabkan korupsi moral. Tetapi Paulus katakan di ayat 20, jemaat Efesus tidak belajar mengenal Kristus dengan cara demikian. Tidak demikian jikalau mereka telah mendengar Yesus yang sejati dan pernah diajar oleh Yesus, yaitu satu. Mereka telah diajar untuk menanggalkan manusia lama, cara hidup yang lama, old fashion, ayat 22, supaya diperbaharui dalam roh dan pikiran, atau terjemahan lain dalam roh pikiran mereka, ayat 23. Dan sesudah itu mengenakan manusia yang baru.
ya, yaitu Yesus Kristus itu sendiri, ayat 24. Sekali lagi saudara lihat polanya seperti ini, yaitu menanggalkan putting on. Mungkin Calvin bisa. Putting on the old man, lalu diperbaharui, lahir kembali, diperbaharui, lalu putting on, mengenakan manusia yang baru. Menanggalkan manusia lama berarti saudara bertobat dari Adam yang lama, cara lama menjadi manusia, bertobat dari jalan tersebut. Lalu diperbarui, dilahirkan kembali, diperbarui. Baru setelah itu mengenakan manusia baru. Mengenakan manusia baru adalah proses pengudusan, sanctification. Kita belajar untuk mengenakan jubah Kristus. Kalau kita mengenakan jubah Kristus on top of manusia lama kita atau jubah lama kita yang belum diperbarui, ya kita double jaket kita, maka kita menjadi hipokrit. Saudara menemukan hipokrit di dalam gereja karena dia mencoba untuk double jaketnya. Menaruh jaket yang baru, jubah Kristus itu on top of jubah yang lama. Nah, saudara, setelah kita memahami pola ini, saudara lihat ini logiknya Paulus. Setelah kita memahami pola ini, barulah kita bisa berbicara etika Kristen. Tanpa itu gak ada gunanya bicara etika Kristen. Ya, kita sebentar lagi akan lihat ethics yang Paulus bahas di dalam Efesus pasal 4. Etika Kristen tidak diperuntukkan untuk orang yang belum mengalami kelahiran kembali, yang belum bertobat, supaya mereka bisa menjadi sedikit lebih baik. Oh no way, saudara, it's not gonna work. Ya, etika Kristen diperuntukkan bagi orang yang sudah regenerate, yang sudah mengalami kelahiran kembali. Nah, sekarang mari kita lihat petunjuk-petunjuk etis Paulus di sini. Dia mulai dengan ayat 25, buanglah dusta, berkatalah benar satu sama lain. Kamu boleh marah, bukan gak boleh, tapi jangan berdosa. Jangan biarkan amarahmu itu sampai membusuk di hatimu. Ayat 26. Jikalau engkau membiarkan amarahmu tidak tertangani sampai turun-temurun, ya, kau sebenarnya memberikan iblis kesempatan untuk mengambil hatimu, untuk mengambil keluargamu, karena sampai turun-temurun. Kau berkata kepada iblis, pintu rumahku tidak terkunci, is unlocked. Please come in, take my heart, take my family. Itu yang saudara lakukan. Maka Rasul Paulus berkata, jangan berikan tempat pada iblis, jangan berikan dia tempat berpijak. Ampunilah orang yang berbuat salah. Kepada pencuri, hendaklah kamu bekerja keras. Berhenti dulu mencurinya. Udah gitu bekerja keras dengan tanganmu. Belajar untuk berkeringat. Bagikanlah hasilnya kepada orang yang kekurangan. Ayat 28. Saudara lihat, ini radical change, isn't it? Radical change. Bukan hanya berhenti, tetapi bekerja. Bukan hanya bekerja, hasilnya engkau share, engkau menjadi generous. Ini bukan sekedar jadi orang baik, saudara, tapi jadi orang yang diubahkan oleh Tuhan. Selanjutnya, jangan mengucapkan perkataan yang kotor. Maksudnya adalah perkataan yang sia-sia, perkataan yang merusak, yang discouraging, yang condescending. Tetapi hendaknya perkataanmu itu membangun. Ayat 29. Lalu ayat 30, jangan engkau mendukakan Roh Kudus. Dan mendukakan Roh berhubungan dengan hal-hal berikut ini. Jadi jangan tafsir macam-macam, saudara, gimana supaya saya tidak mendukakan Roh. Baca Efesus pasal 4. Jelas di situ mendukakan Roh related dengan segala kepahitan, segala kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah. Buanglah semua itu. Ayat 31. Sebaliknya, hendaklah kamu ramah, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sampailah kita di ayat 32. Tarik nafas dulu dong. Lega ya? 32 sudah selesai. Jadi saudara, tidak mengampuni berarti kembali mengenakan manusia lama. Bukan sekedar saudara karakternya memang susah mengampuni, bukan. Saudara kembali mengenakan manusia lama. Kita kira dengan tidak mengampuni kita sebenarnya membela kebenaran. Kita tegas ini, kita tidak kompromi.
Padahal hati kita nggak bisa bohong, saudara. Hati kita penuh dengan kedengkian dan unforgiving. Saudara harus tahu bahwa ada benar yang lebih dalam dari benar. Yang ini benar, ini juga benar. Tapi ada benar yang lebih dalam. Ada benar yang lebih benar. Nah, cara untuk memiliki hati yang benar, yang lebih benar, ya, benar yang lebih dalam adalah forgiving, ramah, lemah lembut satu sama lain. Saudara perhatikan semua jangan ini. Paulus berkali-kali bicara jangan. Semua ini akan memberikan pada kita dua hal. Dua hal itu apa? Either nourishment, ya, kesehatan, kematangan rohani bagi orang-orang yang sudah lahir kembali. Kita akan mengalami nourishment setelah mendengar stop, jangan, ya. Kita diingatkan, kita sadar. Tetapi saudara-saudara, bagi orang yang unregenerate, maka kata Paulus, stop it, quit it, jangan teruskan. Akan membuat apa, saudara? Bagi orang-orang yang unregenerate, ini malah membangkitkan perlawanan, malah membangkitkan keinginan untuk melakukannya. Dan saudara lihat, ini efek berganda ketika seseorang mendengar firman Tuhan. Oke, sampai di sini saudara, kita sudah sampai ayat 32. Saya ingin fokus sekarang highlight tema unity yang terdapat di dalam pasal ini. Di sini Paulus berbicara mengenai unity, saudara, kesatuan. Ada dua macam unity yang saya kira kita harus benar-benar clear. Kekaburan mengenai dua kesatuan ini hanya akan mendatangkan problem yang tidak habis-habisnya. Apa dua kesatuan tersebut? Mari coba. Saya punya nggak ya di slide ya? I don't think so. Oke deh, saya di sini aja dulu. Nah, dua unity itu adalah kesatuan already unity and not yet unity. Kesatuan yang sudah diberikan pada kita dan kesatuan yang belum diberikan kepada kita. Jadi ada dua ya, yang sudah dan yang belum, already and not yet. Mari kita bahas satu-satu, saudara sekalian. Yang pertama, kesatuan yang sudah diberikan. Kesatuan ini merupakan karunia dari Tuhan Allah. Dan karena itu perlu dijaga, dirawat, dipelihara, dilestarikan. Saudara, kita dinasihati agar menjaga kesatuan roh di dalam surat ini. Kita tidak bisa menjaganya kalau kita belum memilikinya. Betul? Ya, Tuhan sudah memberikan kesatuan itu kepada kita. Lalu Ia memerintahkan kita untuk merawat. Ini konsekuensi alami, konsekuensi natural dari kelahiran baru. Jikalau kita bersama berjalan di dalam terang, maka kita beroleh fellowship, itu di dalam 1 Yohanes 1 ayat 7. It is already there. Kalau kita berjalan dalam terang, fellowship sudah ada di sana. A, hidup benar di hadapan Allah. B, juga hidup benar di hadapan Allah. Maka by definition, A dan B hidup benar satu sama lain. A tidak mungkin bermusuhan dengan B. Ini natural consequence dari regeneration. Itu sebabnya saudara sekalian, seorang Baptis dan seorang Presbyterian, dua denominasi yang berbeda, dapat memiliki kesatuan sejati, satu sama lain. Denominasi tidak menjadi halangan, menjadi pagar, menjadi boundary line ya, tetapi tidak menjadi halangan untuk berelasi, untuk berfellowship. Saudara kan punya pagar bukan supaya tetangga nggak boleh masuk sama sekali, right? Supaya kelinci nggak masuk, iya. Supaya rusa nggak merusak tanaman saudara, iya. Tetapi bukan supaya saudara tidak berelasi sama sekali dengan tetangga. Memang ada orang yang seperti itu, sengaja bikin pagar supaya nggak berhubungan sama sekali dengan orang lain, terisolasi. Itu sih mendingan tinggal di hutan kali ya, daripada tinggal bertetangga. Saudara sekalian, pagar dibuat untuk boundary line. Denominasi adalah boundary line, tetapi bukan barrier. Jadi saudara, fondasi persekutuan sudah ada pada kita as a gift from God, karunia dari Tuhan Allah. Kita tidak mengusahakan. Saudara sekalian, ingat ini baik-baik. Ini prinsip Alkitab. Persekutuan bukan kita yang usahakan, saudara. Basicnya, fondasinya dari Tuhan Allah. Gereja berdiri bukan usaha saudara, tetapi pemberian dari Tuhan Allah.
bagi kita sekalian. Yang Tuhan minta dari kita apa saudara? Merawat kesatuan itu, memelihara kesatuan itu, melestarikan kesatuan itu. Kesatuan sejati hanya dapat dirusak, dihancurkan oleh arogansi, oleh ketiadaan humility. Itu sebabnya mengapa dua orang Presbyterian, keduanya anggota satu gereja yang sama, dapat saling menggigit dan menusuk. Mereka punya koneksi karena satu gereja, saudara, tetapi nggak punya unit. Kalau saudara punya 2 ekor kucing, saudara ikat ekornya. Ikat ekornya. Sejak saat itu mereka punya koneksi. Iya. Tapi begitu saudara lepas, tidak akan lama saudara akan lihat mereka saling mencakar dan menggigit. Jadi memang punya koneksi, tetapi tidak punya unity. Mengapa menjadi hostile? Mengapa menjadi bermusuhan? Old way of dealing with issues. Me first. Nah, kerusakan pada kesatuan ini pastilah disebabkan oleh dosa, oleh unrepentant sin. Salah satunya atau keduanya salah, tetapi tidak mungkin kedua-duanya benar. Ingat itu, saudara. Kalau sampai perpecahan terjadi karena arogansi, itu adalah dosa. Karena ketiadaan humility di antara kita, itu dosa, itu unrepentant sin. Tidak mungkin salah satunya benar atau dua-duanya benar. Macam kesatuan yang kedua sekarang, saudara sekalian, ya, macam kesatuan yang kedua, yaitu not yet unity, kesatuan yang belum terjadi, kesatuan yang kita semua pada suatu hari nanti akan capai bersama, kesatuan yang belum kita capai sekarang. Kesatuan ini tidak bisa dilestarikan karena kita belum sampai. Tidak bisa kita rawat karena kita belum sampai ke sana. Ini yang Paulus katakan di ayat 13, saudara. Mari perhatikan sekali lagi. Di ayat 13 dikatakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman atau mencapai manusia yang sempurna. Kita belum, saudara. Ketiadaan kesatuan ini bukanlah dosa, bukanlah masalah. Tuhan Allah yang mengatur sejarah, bukan kita. Waktunya belum tiba bagi kita untuk menikmati persekutuan yang seperti ini, persekutuan atau unity yang sempurna seperti ini. Roman Catholic AD, lihat tuh orang Protestan, begitu banyak denominasinya, memecah-mecah gereja, memecah tubuh Kristus. Oh ya, tapi what's wrong with that? Kita harus berani bertanya begitu. What's wrong with that? Kita tidak bisa memaksakan kesatuan jika Allah belum mematangkan kita. Kita masih bertumbuh, saudara sekalian. Kita masih berproses menuju kesatuan yang sempurna ini. Alkisah 2 orang pastor dari 2 denominasi yang berbeda saling menantang. Kita harus bersatu. Lihat Efesus pasal 4. Kita harus bersatu sekarang juga. Lalu yang satu berkata, oke, kalau begitu kita harus bersatu, right? Efesus pasal 4, ya betul. Apakah kamu mau give up everything dan join gereja kami? Well, bukan itu maksud saya, katanya. Of course, bukan itu maksud saya. Lalu kalau bukan itu maksud kamu apa? Maksud aku adalah gerejamu yang give up everything dan join gereja saya. Loh kok begitu? Kenapa gereja saya yang harus join gereja kamu? Karena gereja kita ini sejati. Gereja kamu enggak. Jadi kamu yang harus join dengan kita. Saudara-saudara sekalian, apakah ini jalan menuju unity atau kesatuan yang Allah kehendaki? Saya kira that's not even a unity. Itu adalah fanatisisme, saudara. Tidak ada gospel, tidak ada Injil di dalam kesatuan yang seperti itu. Pandangan tersebut saya kira dipengaruhi oleh over-realized eschatology. Ini big word, saudara. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kita expect terjadi hari ini apa yang Tuhan sesungguhnya tetapkan terjadi di akhir zaman. Kita mau itu terjadi hari ini. Kita mau usahakan dan kita mau memaksakan terjadi apa yang Tuhan sebetulnya tetapkan di akhir zaman. Itu nggak mungkin terjadi, saudara. Saudara pernah lihat sel telur? Saya nggak tahu ini sel telur atau bukan, mungkin semacam sel. Ya, lihat saudara sel telur yang telah dibuahi, yang fertilized di bawah mikroskop.
Sel tunggal. Sel tunggal ini akan menjadi orang yang matang 35 tahun kemudian dari sekarang. Oke. Apa yang kita lihat adalah satu kesatuan yang bundar, yang sempurna, saudara. Ya, sebelum pecah itu ya. Satu kesatuan yang bundar, yang sempurna. Lalu apa yang Allah lakukan dengan sel itu, saudara? Apa yang Allah lakukan? Dia belah jadi dua. Lalu saudara lihat, oh no, udah lihat Microsoft ya saudara. Saudara jadi kecewa kepada Tuhan, yang benar aja Tuhan, kenapa Engkau membelah kesatuan yang sempurna ini menjadi dua? Lalu pada saat saudara komplain, saudara lihat lagi ke dalam mikroskop. Waktu saudara lihat, ternyata udah jadi 4. Ya, saudara mau marah kepada Tuhan, lihat udah jadi 16. Gak lama kemudian, at the end of the process, sudah jadi triliunan sel. Dan itu hanya satu orang, saudara. Apa yang sedang Allah lakukan sebetulnya? Dia sedang menjadikan kesatuan, unity, yang lebih tinggi, yang lebih baik. Itu yang Allah sedang lakukan. Dia mau kita growing, saudara sekalian. Lihat Adam sebelum dia berjumpa dengan Hawa. Adam, apa yang saudara lihat? Satu orang, individual. Individual adalah individere, artinya undivided, one. Ya. Satu kesatuan yang utuh. Lalu apa step pertama yang Allah lakukan kepada Adam? Untuk membuat kesatuan yang lebih tinggi dalam ras manusia, apa yang Allah lakukan? Allah membuat Adam pingsan, tidur terlelap, lalu dia belah Adam itu. Betul nggak dia belah? Saudara membacanya rusuk kan? Rusuk diambil. Sesungguhnya saya interpret itu adalah sisi atau sebagian sebelah dari Adam. Karena di dalam bahasa Ibrani kata yang dipakai yang sekarang diterjemahkan sebagai rusuk tidak pernah diterjemahkan sebagai rusuk, saudara sekalian. Ya, selalu diterjemahkan sebagai sisi, bagian sebelah. Nah, saudara sekalian, Adam itu dibelah jadi dua. Nah, saudara marah-marah kepada Tuhan, kenapa yang satu utuh itu dibelah jadi dua? Nah, saudara lihat lagi terus dong. Karena sudah dibelah dua, dijadiin satu lagi, benar nggak? Ya, dua menjadi satu. Mula-mula perpisahan, tetapi kemudian disatukan lagi. Untuk apa? Untuk beranak pinak. Sudah beranak pinak, anak kita dapat spouse. Dia pisah lagi dari kita, saudara sekalian. Dia keluar, dia membelah dari kita. Sudah membelah, lalu dia bersatu lagi. Bersatu kemudian bertambah banyak, dan demikian seterusnya. Itu yang terjadi. Tetapi step pertama untuk menjadikan kesatuan yang lebih tinggi adalah pembelahan, pemisahan. Saudara, Allah tahu apa yang sedang Ia lakukan di dalam sejarah gereja. Ya, Dia lebih tahu daripada kita. Dia tahu apa yang sedang Ia lakukan. Jadi ada perpecahan yang harus terjadi, dan itu bukan dosa. Perpecahan yang disebabkan oleh arogansi, oleh ketiadaan humility, itulah yang dosa. Di IREC kita sedang studi revival, saudara sekalian. Martin Lloyd Jones pernah berkata bahwa di dalam setiap revival yang sejati selalu terjadi perpecahan, selalu. Ketika saya membaca statement tersebut, saya menjadi ragu, masa iya ya? Revival bagus-bagus, mestinya membuat yang bagus gitu ya, lebih bagus. Bukannya yang bagus lalu dipecah. Tetapi tidak, saudara. Jikalau saudara mempelajari sejarah revival, saudara akan setuju dengan Martin Lloyd Jones. Betul yang dia amati, saudara, bahwa setiap revival yang sejati akan mendatangkan semacam separation. Salah satu efek revival adalah perpisahan yang baru dan fresh. Itu terjadi karena orang-orang yang mengalami berkat dan kuasa kebangunan rohani secara natural bersatu padu. Tetapi selalu juga ada orang-orang lain yang tidak suka dengan apa yang terjadi, kritikal terhadap mereka, bahkan mengutuk mereka dan apa yang sedang terjadi. Nah, akhirnya mau tidak mau, saudara, perpecahan pun tidak dapat dihindari. John Wesley tidak pernah mau meninggalkan gereja Inggris, tidak pernah, saudara. Tidak pernah dalam pikirannya dan rencananya untuk memecah gereja Inggris. Tapi metodisme tidak dapat dibendung lagi. Dan sebagai akibat,
John Wesley dan para pengikutnya, Metodis, harus ditendang keluar. Apa penyebab perpecahan itu, saudara? Revival. Dan ini selalu terjadi. Ingat reformasi Protestan, Luther tidak pernah berencana untuk memecah gereja Barat atau Roma. Tapi berkat revival, gereja Barat pecah menjadi Protestan dan gereja Roman Katolik. Luther sendiri dikejar-kejar, bahkan mau dibunuh. Sekarang di dalam, kita melihat di Alkitab Keluaran pasal 32. Saudara masih ingat di dalam Keluaran pasal 32, bangsa Israel menciptakan image, idol, yaitu golden calf. Ya, mari kita lihat gambarnya. Saya kira pada waktu itu tidak sebagus ini ya, karena buru-buru kan bikinnya, harum itu. Tapi ini yang saya dapat dari Google Image. Saudara sekalian, bangsa Israel menyembah idol, golden calf. Singkat cerita, Musa turun gunung, kan dia dipanggil Tuhan untuk loh batu ya, Ten Commandments. Lalu dia turun gunung, saudara sekalian. Setelah dia melihat dengan mata kepala sendiri kebobrokan bangsa itu, dia memberikan tantangan kepada umat Israel. Tantangannya bagaimana, saudara? Di 32 ayat 26. Berdirilah ia di pintu gerbang perkemahan, ia berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datang kemari bersama dengan aku. Yang memihak kepada Tuhan, datang bersama dengan aku. Dan yang datang kepada Musa adalah semua Bani Lewi. Itu ayat pasal 32 ayat 26. Apa yang saudara lihat di sana? Again, separation, division, perpecahan di dalam umat Allah. Perpisahan ini terjadi karena apa? Karena kebenaran, saudara. Demi untuk mencapai kesatuan yang lebih tinggi, yang lebih baik. Inilah satu-satunya perpecahan atau perpisahan dalam gereja yang saya anggap necessary. Yakni antara mereka yang patuh pada firman Allah, pada ajarannya, pada wahyunya, dan mereka yang tidak. Perpisahan yang diharuskan oleh kebenaran. Bukan untuk menghindar dari keributan, bukan untuk bagi-bagi kuasa, bukan karena unforgiving, tetapi karena kebenaran. Jadi again, saudara sekalian, perpecahan yang seperti ini bukan dosa, malah sesuatu yang Tuhan kehendaki terjadi untuk mencapai kesatuan yang lebih tinggi. Kerendahan hati, mari kita tutup ya, saudara, sebagai conclusion. Kerendahan hati dan kasih menolong tubuh Kristus untuk bertumbuh. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Tetapi kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah tidak ada gunanya. Maka Paulus berkata, jaga, rawat, lestarikan apa yang Allah telah berikan kepada kita. Kesatuan yang sudah ada ini, saudara, yang ada pada kita hari ini. Jaga dan rawat. Jangan mengejar atau memperjuangkan sesuatu yang belum Tuhan berikan kepada kita. Sesuatu yang akan Tuhan berikan pada suatu hari nanti ketika Tuhan datang kembali. Mengejar kesatuan yang belum diberikan secara prematur adalah sebenarnya mengulang dosa Adam dan Hawa. Saudara tahu, mereka menginginkan apa yang belum waktunya diberikan kepada mereka, yaitu buah pengetahuan baik dan jahat, yaitu pengetahuan baik dan jahat yang mereka dapatkan dari buah. Bukan Tuhan mau keep mereka untuk selama-lamanya agar mereka tidak bisa mengetahui hal yang baik dan hal yang jahat, bukan itu, saudara. Tetapi waktunya belum tiba bagi mereka. Nah, orang yang memperjuangkan kesatuan yang belum diberikan oleh Tuhan hampir selalu saudara perhatikan, merusak kesatuan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Tapi mereka yang mengusahakan, yang memupuk, merawat, memelihara, melestarikan kesatuan yang sudah diberikan oleh Tuhan, akan dipakai oleh Tuhan Allah untuk maksud mulia yang akan digenapinya pada suatu hari nanti di akhir zaman. Saudara mungkin bertanya sampai di sini, bagaimana dengan ecumenical efforts, orang-orang yang mengusahakan persekutuan ekumene? Well, bila yang saudara maksud dengan ecumenical efforts adalah Christian leaders, elders, deacons, preachers, hendaknya makin mengasihi satu sama lain, mengenakan humility, mengasihi satu sama lain, maka saya katakan itu amen, absolutely amen. Tetapi jika yang saudara maksudkan dengan ecumenical effort,
Persekutuan-persekutuan ekumene, mari bersatu. Saudara bermaksud mengajak setiap orang Kristen dari segala denominasi, berbagai denominasi, berkumpul jadi satu, membangun institutional unity. Itu berarti saudara mengusahakan apa yang Tuhan belum berikan kepada kita. Itu yang saya kira Alkitab against dengan usaha seperti itu. Hanya dengan mengumpulkan berbagai macam orang datang ikut dalam satu kebaktian, satu event, bukan berarti kesatuan sudah tercapai, saudara-saudara sekalian. Connection terbentuk, iya, kalau kita mau ngomong gitu. Connection terbentuk, tetapi unity yang sejati tidak akan terjadi dengan cara demikian. Yang kita perlukan adalah roh yang menyatukan. Itu yang Paulus katakan. Roh yang menyatukan, roh kebenaran yang menyucikan dan mendewasakan kita dalam Kristus. Nah sekarang saudara, apa yang perlu kita lakukan? Simple, tetapi perlu persistensi, yaitu cultivate, usahakan, rawat, lestarikan kesatuan yang Tuhan sudah berikan di antara kita. Segalanya sudah Paulus paparkan di sini dengan cara saya tidak perlu ulang lagi. Renungkan, apply di dalam kehidupan kita berjemaah. Kelihatannya nggak hebat ya Pak Agus, kok cuma cultivate hal-hal seperti itu? Yes. Setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan kepadamu hal-hal yang besar untuk kau kerjakan. Lakukan dengan setia. Sampai di sini saudara, mari kita berdoa bersama-sama.